Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Rahmadani dengan NPM 237550004. Saya dari kelas 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang belanja barang dan jasa asesmen. Belanja barang dan jasa itu pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh barang maupun jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional suatu entitas, baik pemerintah maupun perusahaan dalam akuntansi. Belanja atau beban diakui jika manfaat barang atau jasa langsung habis dipakai dalam periode berjalan, sedangkan persediaan diakui jika barang atau jasa masih tersisa untuk digunakan di periode berikutnya. Aset tetap juga itu aset tetap jika barang tersebut bernilai material bermanfaat lebih dari 1 tahun dan memenuhi kriteria kapitalisasi. Untuk prinsip pencatatan belanja barang dan jasa, pencatatan akuntansi atas belanja barang dan jasa itu kan mengikuti basis aktual, yang artinya itu transaksi diakui ketika hak dan kewajiban timbul bukan hanya saat kas berpindah. Yang mana prinsipnya itu ada 4. Pengakuan beban, yang mana saat barang atau jasa diterima dan manfaatnya habis. Dan yang kedua itu ada pengakuan persediaan, yang mana saat barang diterima tapi belum dipakai. Selanjutnya itu ada pengakuan utang. Pengakuan utang itu jika pembayaran dilakukan kemudian hari. Untuk pengakuan kas atau bank jika pembayaran langsung dilakukan. Untuk akun yang digunakan itu yang pertama itu ada beban barang atau jasa, misalnya kayak beban ATK, beban listrik, beban jasa konsultan. Selanjutnya itu ada persediaan barang, misalnya persediaan ATK, persediaan barang dagang. Untuk uang muka atau prepaid advance payment itu jika pembayaran dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Utang usaha itu kewajiban yang timbul karena pembelian secara kredit. Untuk kas dan bank itu yang mana itu keluar masuknya uang tunai atau transfer. Selanjutnya juga yang terakhir ada potongan pembelian. Potongan pembelian itu yang mana itu keuntungan perusahaan karena pembayaran lebih cepat. Untuk metode pembayaran dalam belanja barang dan jasa itu ada 5. Yang pertama tunai atau cash, yang mana itu dibayar langsung pada saat transaksi berjalan. Yang kedua itu ada kredit atau utang usaha, yang mana itu dibayar di kemudian hari. Misalnya nih kita beli barang tapi tidak secara cash, kita kredit, maka itu akan dibayar pada kemudian hari. Selanjutnya itu termin atau DP, down payment, yaitu sebagian dibayar di muka, sisanya saat barang atau jasa selesai diterima. Misalnya kayak kita mau beli barang tapi barangnya belum ada, kita DP dulu untuk pelunasan selanjutnya ketika barang sudah sampai di tangan kita. Yang keempat itu cicilan atau installment, yang mana pembayaran dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Kayak kita beli barang, untuk pembayaran pertama kita cicil, misalnya harga barangnya itu 2 juta. Pembayaran pertama itu kita cicil 500.000, sisanya 1.500.000 lagi kan. Untuk 1.500.000 itu kita cicil dalam waktu 3 bulan. Berarti dalam waktu sebulan itu kita cicil sebesar 500.000. Dan yang terakhir itu ada potongan pembelian atau diskon, yang mana itu pengurangan jumlah yang harus dibayar karena pelunasan lebih cepat. Untuk contoh soal dan jurnalnya, contohnya kayak pembelian barang untuk beban atau tunai.
PT Alfa membeli ATK untuk keperluan kantor senilai 2 juta dan langsung dibayar tunai. Karena ATK langsung digunakan, maka dia dicatat sebagai beban. Yang mana jurnalnya itu beban ATK pada kas atau bank sebesar 2 juta. Selanjutnya itu contoh soal yang tentang beban. Selanjutnya itu contoh soal tentang pembelian persediaan atau kredit. PT Beta membeli persediaan barang dagang senilai 5 juta rupiah secara kredit dari supplier. Nah, saat pembelian itu akan dijurnal persediaan barang pada utang usaha sebesar 5 juta. Itu saat pembelian. Namun saat pelunasan utang, maka dia di jurnalnya utang usaha pada kas atau bank sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk yang saat pembelian itu kan dia persediaan barang pada utang usaha, yang mana itu belum dibayar karena dia kredit kan. Nah, saat pelunasan utang usahanya di debit, kas dan banknya di kredit. Untuk contoh soal ketiga itu contoh soal tentang termin DP, pembelian dengan uang muka atau termin down payment. PT Gama memesan jasa konsultan sebesar 10 juta rupiah. Sesuai perjanjian, perusahaan membayar down payment atau DP sebesar 4 juta rupiah, yang mana itu sisanya 6 juta rupiah lagi kan. Nah, sisanya itu saat jasa selesai, yang 6 juta rupiah itu. Jurnalnya, untuk jurnal saat dia membayar down payment atau DP itu uang muka jasa pada kas atau bank. Karena dia DP kan, jadi jurnalnya uang muka jasa pada bank sebesar 4 juta rupiah. Namun, saat jasa selesai dan dilunasi, jurnalnya akan berbeda. Yang mana jurnalnya itu beban jasa pada uang muka jasa, kas, dan bank sebesar 10 juta rupiah. Karena dia karena dia kan memesan jasa, tapi dia di DP dulu kan. Nah, untuk saat jasa selesai dan dilunasi itu dia ada 3 jurnal, yaitu beban jasa, uang muka jasa, sama kas dan bank. Itu untuk jurnal down payment atau DP. Selanjutnya itu ada contoh 4, yang mana itu pembelian barang dengan potongan atau diskon. Nah, ini contoh soal untuk diskon. Misalnya, PT Delta membeli persediaan senilai 8 juta rupiah dengan syarat potongan 2%. Jika dibayar dalam 10 hari, PT Delta membayar pada hari kelima sehingga mendapat potongan. Nah, karena di sini kan dia ada syaratnya kan. Syarat potongan 2% itu jika dia dibayar dalam 10 hari. Namun, kan PT Delta ini membayar pada hari kelima. Jadi dia masih dapatkan potongan 2%. Tetapi jika PT Delta membayar lebih dari 10 hari yang telah ditetapkan, maka potongan itu akan hangus. Karena Delta membayar pada hari kelima, jadi dia mendapat potongan 2%. Untuk jurnalnya saat pembelian itu jurnalnya persediaan barang sebesar 8 juta rupiah, utang usahanya sebesar 8 juta rupiah. Nah, saat pelunasan dengan potongan, jurnalnya itu utang usaha pada kas dan bank potongan pembelian sebesar 8 juta rupiah. Karena dia kan saat pelunasan dan potongan, jadi jurnalnya ada 3. Utang usaha sama kas dan bank sama potongan pembelian sebesar 8 juta rupiah. Untuk contoh soal kelima, yaitu pembelian barang secara cicilan. Contohnya nih, PT Epsilon membeli peralatan kantor senilai 12 juta rupiah. Dengan cicilan 3 kali sama besar. Nah, peralatan kantor senilai 12 juta rupiah itu PT Epsilon ini akan mencicil selama 3 kali. Yang mana jurnalnya itu pada saat pembelian, karena dia dicicil ya, saat pembelian itu jurnalnya peralatan sebesar 12 juta rupiah pada utang usaha sebesar 12 juta rupiah.
Nah, saat bayar cicilan pertama kan 4 juta. Yang mana jurnalnya itu utang usaha sebesar 4 juta rupiah, kas dan bank sebesar 4 juta rupiah. Yang mana sisanya dicatat sama untuk cicilan kedua dan ketiga. Itu. Untuk kesimpulannya, ada belanja barang dan jasa bisa diakui sebagai beban atau persediaan tergantung apakah manfaatnya langsung habis atau masih tersisa. Metode pembayarnya itu kan ada 5: tunai, kredit, down payment atau DP, cicilan, sama potongan. Yang mana itu sangat memengaruhi jurnal yang dibuat. Pemahaman pencatatan akuntansi atas belanja ini sangat penting agar laporan keuangan kita relevan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jabarkan dan sampaikan untuk materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.